Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa memenuhi undangan pada siang hari ini. Diseminasi budaya positif dan visi sekolah yang diundang langsung oleh calon CGP kita Ibu Sulastri SPD MM Inok dan Ibu Nur Hasanah SPD. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dan visi sekolah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan pembukaan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum Bapak Supriyadi SPD MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati beristimewa Ibu CGP calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Sulastri SPD Inok dan Ibu Nur Hasanah SPD. Ibu-ibu dan Bapak yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 pada tahun 2024 ini tentunya ketambahan, insya Allah dengan melewati fase ini maka tinggal beberapa fase lagi akan dikukuhkan atau dinobatkan untuk menjadi guru penggerak angkatan 10. Jadi tentu ini ketambahan 2 lagi, maka insya Allah akan sesuatu yang sangat positif untuk bagaimana membuat rapor pendidikan kita itu tentunya lebih baik lagi. Tentunya kegiatan ini juga sekaligus menjadi sebuah motivasi, harapan kepada teman-teman yang lain, kepada kita semua tentunya, agar dapat tertularkan hal positif ini, sehingga bermunculan lagi CGP-CGP lain di angkatan-angkatan berikutnya. Sehingga harapan paling tidak dengan banyaknya kuantitas jumlah CGP kita di SMA Negeri 3 Besar, tentunya juga harapan sekolah juga paling tidak akan menjadi sekolah penggerak nantinya. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat khusus kepada 2 CGP kita pada kesempatan kali ini, dan juga atas nama lembaga SMA Negeri 3 Besar sudah berikan maaf jika dalam kegiatan ini ada hal yang mungkin kurang berkenan. Sesuai dengan harapan tadi dua acara kita buka ya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 pada kali ini tahun 2024 dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Sumba Besar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Supriyadi SPD MSI. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sulastri SPD MM Inok selaku sebagai calon CGP angkatan 10. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Sumba Besar, satu pejabat yang mewakili, ada dua kasek di samping saya, ada 2 wakasek kurikulum sama wakasek humas. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, keluarga besar SMA Negeri 3 Sumba Besar yang sudah menyempatkan waktu dan memiliki kesempatan untuk mengikuti seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh
saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, saya akan menyampaikan apa-apa saja materi yang ada di budaya positif ini. Sebelum itu kita akan mengikuti agenda diseminasinya dulu. Yang pertama pembukaan, yaitu 10 menit. Yang kedua pemaparan materi budaya positif, karena pembukaan jadi sudah mungkin secara umum ya. Maka kita akan langsung nanti ke pemaparan materi. Dan berikutnya yang ketiga itu adalah berbagi penerapan proses pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga positif. Dan yang terakhir penutup sekaligus kesimpulan dan refleksi itu 15 menit. Baiklah, untuk menyingkat waktu, maka bagi teman-teman kita akan mengikuti budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, di slide pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sesuai dengan ini, menurut beliau adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai orang masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tetap laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Jadi sifatnya kita menuntun, ya, menuntun. Itu adalah tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Budaya positif itu, bagaimana pengertian budaya positif? Maka budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah harapan-harapan dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana anak-anak kita untuk tumbuh di masa yang akan datang. Jadi kita harus memberikan memupuk, sama dengan bahasa seperti ini kalau di dalam dunia puisi yang coba saya pernah buat, pohon tumbuh, pohon mati, akar mati, pohon mati, akar tumbuh, pohon hidup. Maka inilah garis besarnya. Ketika kita berpihak pada murid, maka dia akan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Next. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat tercipta secara instan, namun kita selaku pemimpin pembelajaran secara sadar melakukan serangkaian kegiatan untuk dapat mewujudkannya. Jadi secara garis besar, keyakinan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan itu tidak dapat terjadi budaya positif itu apabila kita tidak melakukan secara sadar. Jadi harus ada kesadaran pribadi kita sendiri, baru kita bisa menularkan kepada teman-teman, dan baru kita bisa menyepakati secara bersama-sama. Ya, ada beberapa topik diseminasi yang akan kita sampaikan secara garis besar nanti, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu nanti akan kita paparkan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga nanti keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 fungsi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Dan yang ketiga dan yang keenam bagaimana segitiga restitusi dapat kita terapkan. Ini diantaranya yang akan kita bahas tentang budaya positif. Next. Topik pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja? Maka mari kita lihat yang ada di rencana kita, pemikiran kita yang tertanam, itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, apa saja perubahan paradigma belajar itu adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah salah satu paradigma yang harus ditanam di kita sebagai guru.
Mungkin kebetulan saja saya calon guru penggerak, tetapi pada dasarnya ini semua kita guru, milik kita. Yang kedua, disiplin. Beri lagi. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi ada kontrol kita sendiri, baru ke siswa. Ini adalah salah satu kasus yang akan mengubah paradigma kita, yaitu coba bukalah. Oke, saya akan memandunya. Anda adalah A. Mungkin bisa maju satu orang. Ayo, enggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Latifah. Beliau ini guru kimia di sekolah kita, tetapi beliau ini multi kemampuannya, semuanya serba bisa. Kita biasanya memanggilnya profesor. Oke, Bu Profesor, saya memanggilnya profesor nggak apa-apa. Itu adalah panggilan sayang kami kepada beliau. Bu Profesor mungkin bisa dilihat di sini. Apabila Bu Profesor adalah kita mencoba teori mengubah paradigma baru itu dengan membuka tangan, ya, bukalah. Nah, jadi Bu Profesor itu adalah sebagai A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Saya tidak tahu apa yang ada di tangan itu, kepalkan. Tugas B atau rekan satu orang, Ibu Erna, silakan maju. Tugas B, cobalah dengan segala cara, ya. Silakan maju Ibu Erna. Beliau salah satu guru penggerak di SMA Negeri 3 Sumbawa Besar. Terima kasih Bu Erna. Silakan Ibu Erna, cobalah dengan segala cara membuka kepala tangan temannya tadi itu. Boleh dengan cara apa saja, boleh sampai mencoba. Silakan. Jangan dulu tangannya itu. Tangan, saya boleh buka tangannya. Tidak. Saya lihat sesuatu yang ada di dalam. Apapun yang terjadi di belakang saya bilang. Ada uang kertas, Bu, saya mau lihat saja. Tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang paling berharga buat saya. Ayolah Bu, sebentar saja saya mau lihat. Kalau saya berikan atau saya perlihatkan, apakah ada yang Ibu tawarkan? Saya bisa, saya memberikan sesuatu yang Ibu inginkan, asal bisa saya melihat apa yang ada di dalam kepala tangan. Apa tadi? Saya pikir-pikir dulu, beri saya waktu 3 detik mungkin. Saya hanya ingin melihat apa yang ada di kepala tangan Ibu. Kalau Ibu sudah lihat, kira-kira ada konsekuensinya nggak terhadap Ibu? Kalau saya melihat ini apa menurut saya menarik, saya mau ambil Bu, saya mau minta. Oke. Tapi kalau tidak menarik, saya ambil kembali. Oke, kalau gitu saya ingin Ibu Erna baca puisi dikit aja untuk saya. Saya akan membaca puisi yang berjudul Isi Hati. Sudah ya? Boleh saya minta dengan segala kebutuhan saya mau minta. Ya, sebelum saya buka, kebetulan isi puisinya Ibu Erna ini sangat erat kaitannya dengan apa yang saya genggam ini, sesuatu yang berharga terhadap saya. Bisa saya buka nih? Ya. Sudah siap untuk melihatnya? Berhasil Bu. Saya bisa mengambil apa yang ada di kepala tangannya Ibu Nur Latifah. Dan begitu bekerja kan? Menurut saya tadi yang saya minta itu saya sebenarnya tidak terlalu menginginkan apa yang ada di tangannya Ibu Nur Latifah, tetapi saya ingin melihat sebagaimana Ibu Nur Latifah menjaga apa yang sudah menjadi haknya Ibu Nur Latifah, seperti itu. Ternyata dengan berbagai rayuan Ibu Nur Latifah bisa memberikan apa yang ada di dalam kepala tangannya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kepada dua guru privat yang sudah mempraktekkan perubahan paradigma belajar. Jadi di situ untuk bisa membuka genggaman Ibu Nur Latifah hanya dengan
satu bait puisi di dalam hatimu judulnya ya. Itu ternyata dia bisa terbuka. Nah, ini akan menjadi sebuah konsep paradigma baru bagi kita ketika kita berusaha menjaga apa yang kita cintai, apa yang kita sukai dengan sebaik mungkin. Maka hal ini pun nanti akan menimbulkan beberapa perubahan paradigma berpikir ya, belajar. Menurut teori kontrol atau ilusi kontrol, Dr. William Glasser, beliau, ini apa yang sudah kita lakukan itu, beliau menyimpulkan bahwa di situ kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Jadi posisi kontrol diri kita yang dikontrol ataupun orang lain yang dikontrol. Nah, ini jadi akan menimbulkan ilusi atau khayalan atau pemikiran-pemikiran yang perlu diterapkan. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi kalau ada penguatan positif itu akan baik manfaatnya kepada apa yang sudah kita tanamkan. Kalau kita akarnya tumbuh, maka pohonnya hidup. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini kalau kita salah menanamkan konsepnya, maka salah pula nanti karakter yang akan tumbuh. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ketika kita menanamkan semua konsep-konsep dasar seperti sesuai dengan ilusi kita, maka itu yang akan tumbuh kepada anak-anak kita. Maka dengan kita memahami itu, maka pasti kita akan berharap apa yang kita tanamkan itu harus yang menjadi tumbuh buahnya menjadi positif, karena yang kita tanamkan itu harus yang benar-benar baik. Yang berikutnya perubahan paradigma. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol ini beberapa hal yang mengubah stimulus respon untuk menjadi teori kontrol. Jadi harus kita menjadi teori kontrol. Coba lihat stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan terus terang ini paling sulit di saya. Ini paling sulit di saya ini mengubah agar pandangan sama dengan kita. Karena saya selalu beranggapan itu orang sama dengan saya. Dan itu salah loh. Saya memahami itu. Nah, bagaimana teori kontrolnya maka atau pilihannya? Maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa kita itu sudah berbeda dengan kita. Terus terang, ketika saya mengikuti CGP, saya sulit di sini. Sulit. Tapi bagi teman-teman nanti di masa yang akan datang, mungkin bisa. Dan saya untuk melawan ini berperang dengan diri saya sendiri. Terima kasih mungkin kepada CGP, termasuk Ibu Erdawati, sama Ibu Sakila itu adalah motivasi saya mengikuti tes CGP kemarin. Saya melihat mereka itu kok banyak sekali pembicaraan yang membuat saya sepertinya saya mencoba ternyata, dan alhamdulillah, dan itu tertanam betul menjadi stimulus di kepala saya bahwa salah satu pengetahuan ilmu pembelajaran di guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya. Salah satu ini mengubah stimulus respon yang masuk ke saya menjadi teori kontrol menjadi lebih baik, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai maka itu teori kontrolnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Suatu kesalahan orang lain itu bisa, maka saya harus berpikir bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya yang bisa mengontrol diri saya tentang baik tidaknya. Itu yang positifnya pilihan saya ya. Mengontrol saya bisa mengontrol, itu stimulus respon. Saya bisa mengontrol, tapi teori kontrolnya saya harus berkata bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sangat betul itu. Saya tidak bisa kalau saya bilang, Ibu Win, kamu harus begini, belum tentu bisa. Hanya Ibu Win yang bisa mengontrol, dan saya hanya bisa mengontrol saja. Orang lain, pemaksaan ada pada saat. Maka ini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus juga mampu melihat kontrol lainnya ya. Bujuk gagal pada berpikir menang kalah. Seperti tadi itu, tidak ada menang kalah pada dasarnya kontrol dalam hidup itu. Jadi apa ya?
Hidup itu ya memang harus sebuah pilihan bagi diri kita sendiri. Itu yang memenangkan ya memang diri kita sendiri. Tadi saya baru meriliskan sebuah puisi dalam bentuk lagu. Di situ saya harus menyendiri. Di puisi itu saya menyampaikan isi-isi ini. Maaf ketika saya harus menyendiri, menepi sejenak. Seperti ini, karena kita harus memiliki teori kontrol. Nah, oke, kita menuju ke disiplin. Apa makna disiplin? Selama ini kita berpikir disiplin itu masuk waktu. Kamu harus tepat waktu. Kamu pada dasarnya itu yang mengontrol itu bukan saya, tapi kita sendiri yang mengontrol. Sama dengan ketika saya tadi lewat ke sini banyak debu. Sebenarnya saya mengambil sapu di situ, tapi cuma tadi saya nggak lihat sapu, baru saya lihat. Tetapi saya mengambil beberapa botol sampah di situ. Itu salah satu budaya disiplin. Budaya disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Itu bahasa saya nggak mengerti karena bahasa Inggris atau bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan kata disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu yang mengembangkan kata disiplin. Sejarahnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu akan tertanam. Tujuan saya sama dengan seperti ini. Saya harus menyelesaikan modul saya, maka saya bisa menyelesaikan dengan cara saya duduk di kursi saya mengerjakan beberapa ini. Benar terjadi ini, Bu. Jadi ada motivasi disiplin saya. Oh, saya nanti masak jam sekian, saya harus menyelesaikan ini hari ini harus selesai. Maka ternyata itu disiplin diri itu penting. Yang mengontrol, kembali lagi, posisi kontrol adalah diri kita sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Kamu harus begini, padahal itu salah. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di situ sebenarnya ada penekanan pemaksaan, ada peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Sebenarnya kalau kita mengubah paradigma pekerjaan kita, bahwa itu bukan dalam bentuk pemaksaan ya. Maka untuk di berikutnya nanti kita akan mengenal namanya keyakinan diri atau keyakinan kelas atau keyakinan siapa saja. Berikutnya deh. Disiplin positif sampai sama dengan yang tadi. Next. Merdeka belajar menurut Piaget tadi karena sudah saya memahami paradigma pada dasarnya yang tadi di depan, yaitu maka ini bisa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya kita harus diri kita sendiri yang digerakkan, bergerak baru menggerakkan. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia terbuat dalam profil pelajar Pancasila. Di situ di profil pelajar Pancasila di situ ada keagamaan, ada ini tidak bisa kelihatan, ada 6 ya kalau tidak salah ya. Ibu tahu Ibu karena masih ingat? Ya. Di situ ada mandiri, pertama itu beriman, mandiri berkeberdikaan global, artinya kebudayaan kita dan lain-lain. Harus ini lagi inovasi, ya, berpikir kritis, bernilai kritis. Oke, next. Materi kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang hukuman, tentang peraturan. Biasanya kita menghukum, kita belajar mengajar. Kita berikutnya untuk memahami ini. Ini pertanyaan pemantik untuk teman-teman kita semua, saya terutama. Hukuman, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju? Ya, saya kita semua karena kita adalah hidup. Ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sebenarnya kita lakukan.
Setelah kita berpikir wah ini loh, ternyata setelah saya mempelajari ini ternyata itu hukuman itu tidak ini. Tapi sebenarnya ada si ininya ya, membiasakan mereka pada dasarnya dengan cara terpaksa. Oke, apakah setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak juga, karena ini akan menjadi keterbiasaan kepada anak-anak kita nanti membiasakan yang tidak baik. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka itu disebut dengan sebuah motivasi yang tidak benar. Dalam setiap institusi atau lembaga pendidikan terdapat seperangkat aturan yang mengatur tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anggota institusi tersebut yang dikenal dengan tata tertib. Seperti tadi kita absen, ada beberapa bendel yang harus kita tanda tangan. Itu termasuk tata tertib pada dasarnya. Tata tertib bagaimana kita menjadi guru. Semoga di masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Berikutnya, Ben. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan tata tertib tersebut, bila terdapat pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya terbentuk hukuman dan konsekuensi. Terdapat satu program disiplin positif yang dapat dilakukan, yaitu restitusi. Selain itu tadi itu, ternyata ada yang lebih menjanjikan itu restitusi. Bagaimana restitusi? Kita lakukan bersama slide berikutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi dulu. Nanti kan biasanya hukuman terus konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Jadi sesuatu yang bisa menyakitkan itu harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi kita bisa menggali maknanya di sini. Kalau misalnya kita memberikan hukuman, ya pasti akan menimbulkan sakit. Tetapi kalau konsekuensinya mantap, betul-betul. Nah, konsekuensi mengkaitkan itu kalau bahasa Sumbawanya. Kalau memang itu konsekuensinya kamu harus terima. Itu disebut dengan ilmu konsekuensinya. Ada beberapa hal kalau hukuman itu ada yang membuat anak sakit fisiknya ataupun hatinya. Ini sering saya menangis ketika mengingat ini. Anak membenci kedisiplinan, itu juga bisa hukuman. Dan nanti impactnya tidak baik. Sedangkan konsekuensinya dia berupa stimulus dan hambatan saja. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika kita memberi konsekuensi, maka mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tetapi hal ini ada yang lebih baik, yaitu nanti restitusi. Ya? Nah, ini ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa soal sebagai kita saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini guru saya waktu SD sering. Ya, ini guru saya sering. Nah, apakah teman-teman, menurut teman-teman ini apakah masuk karya itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Oke, itu hukuman ya. Oke, nanti disimpan jawabannya. Nanti kita akan lihat betulkah itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa konsekuensi? Dia konsekuensi karena dia itu koefisien dengan misalnya ya kan olahraga relevan dengan apa yang dia lakukan. Misalnya kan kita olahraga, otomatis kita kan mengeluarkan tenaga dan bergerak. Jadi dia keterlambatannya dia bisa diganti dengan dia berkeliling itu. Jadi konsekuensinya dia menerima yang sudah dilakukan oleh teman-temannya tadi. Dia harus melakukan pergerakan seperti teman-teman yang sudah. Oke, terima kasih karena dia selaras dengan relevan dia dengan ya. Oke. Dan berikutnya nanti bisa dicoba dibaca dan dikerjakan. Kita ke tulis jawaban berikutnya ya. Ternyata tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Kalau di pelajaran olahraga ini ada 2 keadaan. Kalau di pelajaran olahraga dia itu bisa masuk ke dalam konsekuensi. Tetapi kalau misalnya di pelajaran lain seperti tidak ada pergerakan. Tidak ada. Misalnya di agama kan tentang ilmu agama. Jadi
dia kalau di sekolah hari itu tidak relevan dengan mata pelajarannya, tetapi kalau olahraga itu dia relevan, makanya dia kalau pelajaran olahraga dia masuk ke konsekuensi. Oke, mungkin ini tambahan. Coba kita lihat yang berikutnya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini yang perlu harus saya sampaikan kepada teman-teman. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi kita harus memberi pengakuan secara khusus dalam sesuatu hal ya. Secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Jadi kita memberi pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh siswa kita. Ini apa itu restitusi? Mungkin teman-teman bisa membaca di situ ya, bisa paham apa yang dibaca. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki, bukan menyalahkan, bukan menghukum. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Bosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri ada cara yang paling baik. Sampai yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya? Itu ciri-ciri restitusi yang harus kita pegang, teman-teman. Bagaimana nanti dalam kita mengendalikan siswa kita. Berikutnya, nah ini restitusi ada identitas gagal dan identitas sukses. Ternyata hukuman itu bisa menjadikan identitas anak-anak itu gagal dengan menghukum. Tetapi kalau dengan identitas sukses, disiplin, maka konsekuensi itu juga masuk tadi untuk menjadikan orang sukses. Tadi di awal saya bilang banyak kok yang itu, tetapi itu bisa mengubah kesuksesan. Itu konsekuensi dan restitusi. Kedua-duanya itu bisa membuat orang menjadi sukses. Identitas hukum jadi sesuatu yang menyakitkan, teman-teman bisa membaca sendiri nanti di slide ini. Bagi yang masih kurang nanti kita bisa mengikuti-ikuti untuk mempelajari ulang ya. Identitas sukses, kesuksesan, restitusi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau di restitusi itu adalah pilihan ya, yaitu misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman, tetapi kalau kita berbicara sesuatu itu harus terjadi, tadi ya sudah. Maka kalau di restitusi akan menjadi merupakan pilihan. Itu. Ya lanjut. Berikutnya. Berikutnya itu nanti bisa teman-teman. Nah, ini yang ketiga, topik yang ketiga keyakinan kelas. Ini mungkin nggak terlalu banyak saya jelaskan, sekalipun slide-nya panjang. Ini kita mengubah keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Kita yang menentukan dengan siswa kita, misalnya di kelas nih, maka kita bukan membuat peraturan kelas, tetapi keyakinan yang berangkat dari yakinnya diri kita. Kita mau apa sih? Apa misalnya kita mau kelas kita harus bersih, ya kita harus yakin semua teman-temannya, kita harus sepakati. Apa saja diantaranya misalnya, kelas saya harus bersih, maka kita tidak membuat peraturan, kamu harus mengerjakan ini. Dari diri kita timbul yakin, itu disebut dengan keyakinan kelas. Maka tinggal kita merumuskan saja seperti apa. Oh, hari Senin kita harus mengerjakan ini. Kita mengerjakan yakin diri sendiri, bukan disuruh oleh orang lain, tetapi kebersama-sama. Maka untuk menjadi keyakinan kelas, maka kita harus merumuskan secara bersama-sama. Setelah kita merumuskan, kita berusaha memenuhi apa yang sudah kita rumuskan di situ, maka kita akan mengerjakan. Next, berikutnya itu disebut dengan keyakinan kelas. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas tadi secara gamblang mungkin itu, tapi ini adalah aturannya menggali peraturan-peraturan yang belum disepakati di kelas, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, ya, menjadikan
mengembalikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Berikutnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah, kalau keyakinan bahasa apa ya, kalimat apa yang lebih tepat ya kalau kita bisa yakin? Dan teman-teman bisa, Ibu Nur itu mengembalikan buku, jangan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. peraturan, kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tetapi kalau kita yakin dengan diri sendiri ya, kembalikan buku. Ya, pemaparannya Di slide berikutnya. nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya itu adalah merasa bertanggung jawab. Kalau dia pinjam, kembalikan langsung. Apa berarti dia bertanggung jawab. Sekalipun dia tidak kembalikan hari itu, tapi dia akan tetap mengembalikannya. Dia memiliki tanggung jawab. Dan berikutnya gunakan masker, maka dia keyakinannya harus menjaga kesehatan dan keselamatan. Ke berikutnya itu beberapa keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu akan terbentuk sesuai dengan kesepakatan kita, aturannya bukan aturan tapi keyakinan-keyakinan yang kita buat bersama. Oke, kita lanjut langsung ke segitiga restitusi. Ini beberapa yang sudah dilakukan. Ya, coba tinggal lagi satu yang inti, yaitu segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia itu materi yang keempat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia: kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bagaimana bertahan hidup. Itu pasti dibutuhkan oleh kita manusia. Saya rasa kita memahami semua itu. Dan anak-anak pun begitu. Lanjut saja. Terus segitiga 5 posisi kontrol yang ada di kita. Apa saja? Saya hanya menyampaikan saja, tapi teman-teman yang bisa mempraktekkan langsung. Apa saja? Mari kita lihat 5 posisi kontrol lebih dulu. Ini posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Jadi ada 5 ya. Ada yang ketika kita menjadi guru itu memberikan kata apa saja itu sifatnya bisa menghukum kepada anak-anak. Ya. Yang kedua, merasa bersalah. Misalnya itu sudah ada kalimat di situ menunjuk-nunjuk dengan menghardik, menyakiti itu menghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu bertahu dengan kecewaan aku kecewa dengan sikapmu seperti ini. Itu membuat merasa bersalah di anak nanti. Teman, bagaimana posisi teman? Yaitu mengharapkan membuat alasan untuk murid-muridnya. Tapi kan itu bapak ibu, ya sudah nanti dibantu dah bereskan. Saya juga sering begini sih. Tapi pada dasarnya tidak begitu bagus juga. Sebagai teman kan, guru sebagai pemantau. Kamu ingat apa itu aturan? Kamu harus tahu itu pemantau, ya. Dan itu ada di situ banyak. Silakan dibaca saja teman-teman. Dan yang terbaik ternyata itu sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer. Dia berusaha menghargai diri sendiri. Misalnya dia melakukan pertanyaan, apa yang kita yakini anak dengan kita melakukan ini, ya? Seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Ini bagaimana bila kita menghadapi masalah-masalah dengan anak-anak. Kebetulan kemarin saya mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan, di antaranya anak yang terlambat. Ternyata setelah saya menggali permasalahannya, banyak faktor, karena dia itu lama bangun tidur, terus karena dia itu jaraknya dari sekolah juga jauh. Nah, hari ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ada teorinya ternyata. Mungkin kita sudah sering melakukannya, yaitu ada segitiga restitusi. Apa saja? Ada 3 hal di segitiga restitusi saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu menstabilkan identitas anak. Jadi kita perlu menstabilkan dulu identitasnya dengan selalu mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kamu terlambat, orang lain juga pernah begitu, tapi dia bisa bangkit. Yang kedua, memvalidasi kebutuhannya atau kesalahannya. Kalau saya melakukan ini sebenarnya saya salah. Coba itu kata-katanya. Dan yang ketiga, karena kita punya keyakinan tadi yang sudah kita sepakati, maka kita harus mengarahkan dia apa keyakinannya.
yang sudah kamu langgar. Apa keyakinannya? Yang kenapa kamu begitu? Berarti kamu punya memiliki keyakinan. Itu segitiga restitusi. Berikutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Ini ada 5 tadi ya. 6 itu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar kita manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu adalah budaya-budaya positif yang harus kita lakukan bersama. Oke? Sudah selesai kesimpulan. Apa yang dirasakan ini? Bu Erna. Kegiatan selalu merefleksi apa saja yang sudah kita dapat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 1, hal baru apa yang Anda pelajari hari ini. Yang pertama, satu aja ya. Hal yang baru yang saya pelajari adalah bagaimana kita menyikapi misalnya sesuatu dulunya ya. Saya berpikir bahwa seperti tadi ada satu pertanyaan yang menurut saya itu benar atau menurutnya Ibu Sulas ini jawabannya, menurut saya ini jawabannya, itulah yang menjadi posisi kontrol diri saya. Kalau menurut Ibu Sulas itu adalah hukuman, menurut saya itu adalah konsekuensi, tetapi balik lagi kemana posisi kontrol kita? Oh, berarti menurut Ibu Sulas itu adalah suatu hukuman. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Di jawaban itu tidak ada yang salah sebenarnya, tergantung di mana posisinya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya kita di posisi sebagai guru agama, ada yang anak yang datang terlambat, kita suruh lari, itu tidak relevan dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Ya mungkin seperti itu. Pelajaran menurut saya itu adalah juga suatu pembelajaran, karena menurut yang saya pelajari seperti itu. Di pelajaran olahraga, mereka kan teman-temannya berlari, dia datang terlambat, otomatis dia harus merasakan juga apa yang dirasakan oleh teman-temannya, dan itu juga relevan dengan apa yang seharusnya dia terima di pembelajaran itu. Mungkin itu dari saya, itulah adalah hal yang baru bagaimana saya memposisikan suatu jawaban. Tidak ada jawaban yang salah, tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Dan jawabannya dijawab sendiri tadi. Memang sengaja saya diamkan karena beliau juga akan memahami ini bagaimana cara mengontrol diri. Kalau menurut saya ini benar, menurut si benar, memang harus kita tanamkan bagaimana mengontrol diri kita. Terima kasih Bu Erna. Yang pertanyaan kedua, refleksinya, adakah hal yang tak terduga dari apa yang Anda pelajari? Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahuinya? Japri saya ya jawabannya ya. Karena waktu saya sudah habis, nanti di Japri aja nggak apa-apa, nanti kita simpulkan untuk di jawabannya. Ada yang mau sebelum Ibu Erna? Ibu Erna, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Bu Sulastri. Untuk jawaban nomor 2, adakah hal yang tak terduga dari apa yang Anda pelajari? Tadi saya melihat ada 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga apa tadi Bu Sulastri? Pembuat merasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Nah, seringkali saat kita menghadapi anak-anak, saya merefleksikan sendiri, ternyata kadangkala yang awal-awal waktu saya mulai mengajar itu, bagaimana supaya anak cepat bisa taat, biasanya saya berada pada posisi penghukum. Kemudian begitu masa kerja lebih banyak, terus ilmu pembelajaran sudah makin bertambah, pengalaman mengajar anak-anak bertambah, saya merasa beralih ke posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya, nah coba lihat orang tuamu kasihan. Ternyata yang saya lakukan efeknya buruk, sama buruknya dengan pemberi hukuman, penghukum. Kemudian yang ketiga teman, nambah lagi tambah lagi pengalaman, kita bisa memposisikan anak-anak sebagai teman. Ternyata teman juga harus ada batasannya. Ada juga efek negatifnya ketika kita memposisikan teman anak itu sebagai teman, di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, di beberapa guru-guru senior saya melihat, contohnya Bu Yuwin dan Ibu Laksumi itu punya catatan rekam tentang anak-anak itu luar biasa. Segala kegiatan yang dilaksanakan, kemudian nilai, kemudian perilaku anak itu dicatat dengan teratur. Terima kasih Bu Sulas atas apa yang disampaikan hari ini, benar-benar bermanfaat buat saya.
Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erda atas ungkapan perasaannya, dan saya rasa kami pun juga seperti itu. Tapi dengan adanya materi ini yang kita terima, kita akan belajar memperbaiki di masa yang akan datang. Saya tutup dulu kegiatan saya. Nanti yang menutup Ibu Wakahumas sebagai MC tadi. Maka saya sebagai materi, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulastri SPD MM yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat luas sekali, dan begitu juga ibu-ibu yang sudah sharing bersama tentang materi yang sudah dipaparkan, diseminasi budaya positif ya bagi kita semua, karena ini adalah pembelajaran yang baru bagi kita mungkin yang kita terima dan kita terapkan juga di setiap proses pembelajaran kita. Dan selanjutnya saya tutup pemaparan materi pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Sulastri. Apabila ada kata salah kalimat dalam saya berinteraksi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.